pengurus Serikat Pekerja PUK SPSI PT Inor Politekno Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita hari ini bisa berkumpul di ruangan yang indah ini ya, untuk melaksanakan acara buka bersama manajemen PT Inor Politekno Indonesia dan pengurus Serikat Pekerja PT Inor Politekno Indonesia. Adapun untuk susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian akan dilanjutkan sambutan. Yang pertama sambutan dari wakil manajemen yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Suprianto. Dilanjutkan dengan sambutan dari wakil Serikat Pekerja, nanti akan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Adi Purnomo. Dan dilanjutkan dengan sambutan dari Presiden Direktur Bapak Husiansyah Mukhtar. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan acara tausiah kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abduh. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa menjelang buka puasa, dan kita lanjutkan dengan buka puasa bersama dan sholat maghrib. Nanti ditutup dengan foto bersama. Baik, untuk menyingkat acara, langsung saja pada agenda berikutnya. Sambutan yang pertama dari Bapak Suprianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak sholat ya, yang di belakangnya kosong. Padahal yang depannya sini Pak, harusnya depannya di situ. Ayo, Kakak Nosan, minta maaf, kosong ya. Takut Cisang. Halo, enggak, yang merasa tua, yang merasa tua. Yang merasa tua. Jadi muda semua ya Pak. Terima kasih, selamat datang semuanya dari Serikat Pekerja PTIP. Selamat datang juga dari manajemen, baik dari asisten manajer ke atas. Salam hormat juga untuk PUD, selamat datang. Hari ini hari baik, kita bisa berkumpul ya, bisa sama-sama, dan tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan hari ini bisa berkumpul. Kita juga tetap istiqomah, bisa kuat untuk menjalankan puasa. Dan luar biasa IP, semuanya mayoriti puasa. Walaupun bekerja 8 jam tapi puasanya tidak ketinggalan. Ini aplaus untuk kita semuanya. Ini adalah berkat support dari kita semua, baik dari union, dari manajemen. Minta tolong, ini adalah bukti keselarasan kita antara union dan manajemen bisa jalan bareng. Tidak ada yang berat, tidak ada yang susah, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya pasti bisa kalau semuanya satu arah gitu ya. Dan kelihatan sekarang sudah mulai satu arah. Dan hari ini kita buktikan. Biasanya terpisah ya Pak ya. Biasanya manajemen sendiri, union kita ngadain sendiri. Tapi kali ini kita mulai. Kita harus jadi satu. Jadi kalau ada event seperti ini maunya jadi satu antara manajemen dan union, biar silaturahminya lebih akrab. Bagaimana? Keberatan nggak union? Kalau kita sama-sama terus? Oke. Manajemen bagaimana? Keberatan nggak? Oke ya. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Jadi biar tidak ada image, ada gap antara manajemen sama union. Nah, ini penting untuk membangun IP ke depan lebih baik. Jadi minta tolong budaya ini Pak Yaya, minta tolong seterusnya, jangan berhenti, nanti balik lagi ke awal lagi. Jadi minta tolong, ini adalah bentuk kesinambungan kita, bentuk kebersamaan kita. Semoga kita lebih kompak, lebih baik, dan IP lebih jaya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman. Pada hari ini kita masih bisa melakukan silaturahmi terkait dengan agenda hari ini, yaitu buka bersama antara jajaran manajemen Asmenab dengan pihak PUK Inoak Politeknik Kerawang Plan. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang sama-sama insya Allah akan kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Yang pertama juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran manajemen dari BOD serta top manajemen atas undangan yang disampaikan pada kami, yaitu PUK Kerawang Plan. Kalau tadi Pak Supri mempertanyakan gimana Union, sebenarnya dari dulu Union sudah menginginkan, cuman belum diharapkan sama pihak manajemen. Harapannya tadi disampaikan kedepannya kita bersama-sama mempunyai tanggung jawab yang bersama-sama juga, kita saling komunikasi supaya jangan sampai bahasanya itu ada dusta di antara kita, Pak. Karena apapun yang menjadi tanggung jawab daripada perusahaan, khususnya manajemen ataupun BOD, kami sebagai PUK juga mempunyai tanggung jawab. Hal-hal yang menjadi komunikasi yang searah. Makanya tadi disampaikan sama Pak Supri, harapannya nanti kedepannya kita selalu bergandengan tangan dengan tujuan nggak lain nggak bukan membuat Inoak maju jaya, karyawan sejahtera dan keluarga bahagia. Dari saya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas undangannya. Ini yang pertama kali ya Pak Supri tadi disampaikan, harapannya nanti ada undangan-undangan berikutnya di tahun-tahun berikutnya Pak Supri. Supaya kita lebih kelihatan harmonis lagi, tidak mempunyai rasa pemahaman atau pemikiran yang selalu curiga atau menganggap saling tidak terbuka. Itu menjadi suatu hal yang kurang baik. Untuk sama-sama kedepannya lebih baik. Dan saya dari pribadi saya serta mewakili teman-teman PUK minta maaf yang sebesar-besarnya atas kehadiran kami, karena memang ini bukan hari libur ya Pak. Kami sudah memberikan suatu informasi bahwasanya kami itu cinta kerja Pak. Jadi kalau memang itu belum selesai ya enggak kita tunaikan biar kelihatan bagus, kan begitu di mata manajemen. Harapannya ini juga menjadi apresiasi, bukan hanya sebuah retorika bagi kami, tetapi memang kenyataan teman-teman kita PUK itu bukan hanya dalam satu bagian. Pada kenyataannya kalau memang itu belum selesai dan masih ada tanggung jawab, kita juga nggak bisa memaksakan. Maka dari itu saya selaku ketua minta maaf atas kehadiran atau mungkin keterlambatan nanti dari pengurus yang lain, karena memang sesuatu hal yang tidak bisa ditunda. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya sambutan berikutnya dari Presiden Direktur kita Bapak Fuziansyah Bahtar. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama ya menjelang waktu berbuka bersama. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua, baik dari jajaran manajer, juga dari rekan-rekan pengurus ya Serikat Pekerja PUK Karawang, dan juga dari rekan-rekan Board of Director. Ini adalah kesempatan yang sangat jarang sekali yang bisa kita dapatkan, apalagi kali ini juga suasananya sudah indah sekali ya. Udah suasana surga ini. Insyaallah. Ya ini apa nama, aplaus nih buat panitia ini, HRD yang menyiapkan tempat ya. Ya jadi mudah-mudahan dengan
suasana yang indah ini juga bisa makin menambah kebersamaan di antara kita semua. Apalagi ya, alhamdulillah beberapa topik penting kita juga sudah beres ya. Dari kemarin masalah negosiasi kenaikan upah, terima kasih rekan-rekan PUK, dan juga dari tim manajemen sudah berjalan dengan lancar. Dan juga kita ke depannya memang sedang diprogram Pak untuk kita banyak kegiatan bersama juga ya dengan rekan-rekan PUK. Yang jelas tantangan kita ke depan tidaklah mudah. Ya, mungkin pernah saya sampaikan waktu di meeting bulanan, tahun ini kelihatannya juga bukan tahun yang baik-baik saja. Ya, dan itu terjadi di seluruh dunia. Ya, di meeting Innowag Global kemarin kita dapat banyak cerita juga ya dari rekan-rekan kita di Amerika, China, Thailand, Vietnam dan lain-lain, itu juga sama problemnya. Ya. Dan bukan hanya itu, di Indonesia juga kelihatan juga sama nih. Ya, mungkin kalau rekan-rekan baca berita yang terbaru ini juga semakin istilahnya ya. Arus di depan makin kuat ya. Arus ibaratnya kita naik naik boat, naik perahu di sungai ya. Itu arusnya kelihatan makin kuat ya. Mungkin kalau baca berita penerimaan pajak ya, tadi ada konferensi pers langsung dari Menteri Keuangan. Itu penerimaan pajak tahun ini Januari sampai Februari itu drop sampai 40%. Ya, mungkin ada juga faktor sistem pajak yang baru yang nggak berjalan lancar ya, konteks itu juga ada salah satu faktor. Tapi juga kelihatannya ada faktor lain. Kemarin kan pemerintah melakukan pengetatan budget ya, pengetatan anggaran. Nah, dan itu kelihatannya sudah mulai berimpak juga. Ya, sehingga dunia usaha ini agak lesu katanya. Nah, di masa-masa seperti inilah pentingnya kita semua untuk bisa saling menguatkan kekompakan kita, ya, menguatkan kebersamaan kita. Karena tantangan kita ya di depan tidak mudah. Insya Allah itu semua pernah kita lalui. Kita yakin bisa melalui dengan baik ya, dengan kekompakan, dengan kebersamaan. Selain juga dengan kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Ya, kerja ikhlas juga perlu saya sampaikan juga di sini ya, rekan-rekan khususnya yang beragama Islam ya. Karena banyak hal yang kadang-kadang di luar kuasa kita. Ya, banyak hal yang terjadi di luar kekuasaan kita. Mungkin rekan-rekan masih ingat ya kasus kita waktu barang impor ya, yang yang stok material kita nggak ada, harus impor dari luar ya. Itu giri-giri banget ya Pak Supri ya. Jadi sampaikan waktu meeting bulanan waktu kan saya meminta semua berdoa ya. Saya meminta kita berdoa semua. Kita berdoa semua semoga materialnya bisa datang sehingga tidak ada masalah dengan produksi, tidak ada masalah kita delivery ke customer. Dan alhamdulillah memang itu terjadi ya. Ternyata memang pertolongan Allah sangat dekat ya ketika kita memang mendekat. Ya. Dan ini adalah pelajaran penting buat kita, apalagi di bulan puasa ini ya, di bulan Ramadan, di mana kita dilatih untuk berpuasa ya, menahan makan dan minum ya. Itu cukup lama waktunya, dan biasanya memang di saat-saat sulit itu orang ya meminta tolong sama yang Maha Kuasa ya, karena memang sudah di luar rencana kita. Jadi mudah-mudahan dengan berpuasa ini nih bisa kita ambil banyak hikmahnya. Nanti kita akan dengarkan mungkin tausiah atau nasihat dari Ustadz kita. Yang jelas saya cukupkan saja waktu saya biar ada waktu banyak dari penjelasan dari Ustadz kita Pak Muhammad Abduh. Insya Allah sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah dari Al-Ustadz Bapak Muhammad Abduh Al-Mukarram. Silakan Pak Abduh. Ada disiapkan Pak tempatnya Pak. Gak enak, saya harus duduk.
Punten Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minta didampingin nggak? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan keafiatan yang mungkin saat ini banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang diberikan rasa sakit, dan ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para pengikutnya yang ada di yang kami hormati Board of Director PT Inap Politekno Indonesia, jajaran manajemen dari asmen sampai manajer, dan juga kawan-kawan dari serikat pekerja. Alhamdulillah kita setiap tahun mengadakan event buka puasa bersama. Dalam Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa ada hal-hal yang memang menjadi kewajiban setiap umat Islam, salah satu adalah berpuasa, dan juga ada amalan-amalan yang sunnah. Di antara amalan-amalan sunnah selain sholat-sholat tahajud, sholat tarawih, kita juga dianjurkan untuk bersedekah, dimana sedekah itu merupakan amalan sunnah yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa katanya, tapi sebenarnya nggak dikerjakan rugi. Banyak ayat tentang sedekah, diantaranya dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Begitu pentingnya arti sedekah atau sedekah yang sama ini kita kenal. Bahkan sampai-sampai orang yang sudah wafat itu ingin dikembalikan ke dunia sebentar saja, hanya untuk apa? Untuk bersedekah, untuk bersedekah. Karena memang nilai atau pahala dari sedekah ini sangat besar, yang membuat orang mati aja ingin kembali lagi. Ini disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Artinya, dan Allah memerintahkan, belanjakanlah atau sedekahkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kamu sebelum kamu meninggal. Ayati ahadakumul maut, sebelum salah satu dari kalian meninggal. Dan dia berkata, orang yang meninggal itu berkata, Rabbi, wahai Tuhan kami, kalau sekiranya kamu mengakhirkan atau memberikan kesempatan kepada kami barang sesaat saja untuk hidup kembali, fa'asaddaqu, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Itu salah satu penyesalan dari orang yang meninggal ketika dia kurang bersedekah dalam hidupnya. Karena banyak sekali manfaat dari sedekah yang sebagaimana kita pahami juga. Pertama, sedekah itu akan dibalas di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita sedekah, jangan khawatir, maka balasannya langsung ada di dunia. Walaupun kita tidak tahu kapan terjadi, dan pasti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Kalau kita berpikir bahwa
harta yang kita punya miliaran, kemudian kita sedekahkan 2,5% atau lebih, itu akan mengurangi harta? Sesungguhnya tidak, karena pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih besar. Silakan mungkin Bapak dan Ibu sekalian, coba kita refleksi ke belakang. Pernah nggak kita kekurangan uang kalau kita sedekah? Yang ada adalah harta kita bertambah. Dan keyakinan itu yang mesti kita tancapkan, bahwa dengan bersedekah tidak mengurangi harta kita sama sekali, bahkan akan menambah. Kemudian sedekah juga menjadi obat bagi yang sakit. Banyak sekali di antara manusia yang ketika diberikan atau diuji dengan sakit, maka dia baru teringat, mungkin saya kurang sedekah. Akhirnya dia minta kepada saudara-saudaranya atau keluarganya untuk menyedekahkan sebagian hartanya. Dan banyak yang akhirnya Allah berikan kesembuhan, yang mungkin secara medis kita tidak berharap atau tidak banyak berharap akan kesembuhan, tapi karena bantuan dari sedekah itu banyak yang selamat. Akhirnya dia kembali hidup. Banyak cerita yang kita dengar di luar sana tentang dahsyatnya atau manfaatnya sedekah. Bahkan dulu sangat viral ya, karena ada ustadz yang kalau ceramah itu memancing orang untuk sedekah, sehingga dikeluarkanlah semua hartanya, perhiasan segala macam, demi untuk bisa bersedekah, dan masing-masing orang merasakan manfaatnya. Kemudian sedekah juga akan menjadikan naungan kita di akhirat nanti, dimana ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan, orang sudah tidak ingat lagi dengan siapa-siapa, dia hanya pengen dirinya selamat, boro-boro mikirin orang lain. Keselamatan dirinya sendiri pun itu menjadi kekhawatiran. Dan di saat itulah orang-orang yang bersedekah akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak merasa kepanikan seperti dirasakan oleh orang lain. Yang kelima yaitu sedekah bisa melipat gandakan pahala. Seperti ayat yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita bersedekah, maka itu diibaratkan sebagai satu biji, yang dari satu biji itu akan menimbulkan 7 biji. Dari 7 biji itu akan menimbulkan masing-masing 100 rangkai. Kalau itu ada 700. Makanya banyak yang bicara, ketika kamu sedekah misalnya 1 juta, maka itu akan melipatkan jadi 700 kali. Dan itu tidak bohong, kan Allah yang sudah menjanjikannya di dalam Al-Quran. Kemudian salah satu fungsi sedekah juga akan didoakan oleh malaikat. Kita tahu bahwa mungkin doa kita tidak semuanya dikabulkan, karena kita paham bahwa banyak yang menjadi penghalang doa-doa kita. Kalau kita sering bermaksiat, kalau kita masih punya dosa-dosa yang besar, mungkin doa kita nggak akan dikabulkan. Tapi kalau kita banyak bersedekah, sekalipun mungkin ada doa kita yang tidak dikabulkan, tapi malaikat membantu doa kita, dan itu akan menjadi salah satu syarat untuk diijabahnya doa kita oleh Allah. Kemudian yang jelas, dengan sedekah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Itu menjadi kafarat dari dosa-dosa kita. Sedekah dari yang kecil sampai yang besar, insya Allah akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Karena kita sadari bahwa setiap hari pasti kita melakukan dosa-dosa waktu kecil, maka gugurkanlah dosa itu dengan bersedekah. Dan juga itu yang penting adalah untuk membersihkan harta. Banyak di antara kita mungkin yang tahu tentang fungsi atau kewajiban kita dalam berzakat, tapi tidak banyak yang melaksanakannya. Bahwa ada 2,5% dari harta kita itu bukan duit kita, bukan harta kita, dan itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, maka harta itu akan menemukan jalannya sendiri untuk keluar, entah melalui bencana, entah melalui sakit, Maka dari itu sering-seringlah bersedekah, karena kita tidak tahu harta mana yang mungkin akan menjadi jalan kita untuk menuju surga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sisa umur kita masih diberikan kesempatan untuk banyak bersedekah selain dari kewajiban-kewajiban kita yang lain.
Karena memang kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Apakah nanti setelah kita pulang dari buka bersama ini atau besok? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas semua itu harus kita persiapkan, dan salah satunya adalah dengan banyak bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami. Ampuni juga semua dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Mudahkan jalan bagi mereka untuk mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa mereka. Lapangkan kubur mereka jika mereka sudah meninggal. Mudahkan jalan bagi kami untuk bisa berbakti kepada orang tua kami jika mereka masih hidup. Jadikan umur kami, sisa umur kami menjadi ladang amal soleh kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk bisa senantiasa mendermakan sebagian harta kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perusahaan tempat kami bekerja, PT Innova Politekno, menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan rizki yang halal dan thayyibah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang kami rindukan, yang taat kepadamu dan juga taat kepada tuntunanmu. Jadikanlah karyawan-karyawan di PT Innova Politekno Indonesia menjadi karyawan yang sejahtera, keluarga dengan aman dan sentosa. Berikanlah kemampuan kepada kami sebagai pemimpin untuk bisa menjalankan amanah yang telah Engkau berikan di perusahaan ini, ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus sehingga kami tidak salah jalan dalam mengambil keputusan dalam memimpin perusahaan ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesabaran dalam merintis atau menjalankan bisnis perusahaan ini, ya Allah. Mudahkanlah jalannya, ya Allah. Mudahkanlah semua prosesnya, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami sehingga kami bisa mengatasi semua masalah kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.